Kita meraja sejenak. Kita sekarang di pertemuan ke-6 Ustaz Abdul ya, sorry. 5 bos. Atau kelima? 5. Okay. Kelima ya, Masya Allah. Ya. Nah, di pertemuan kelima, tentunya udah beberapa makharijul huruf yang sudah kita pelajari. Baik, Ana coba tanya beberapa asatidzah di sini untuk sambil mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, Ustadz, Masya Allah, Ustadz di sini yang kelihatan cuma Ustadz Muhammad aja ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ustadz Muhammad dulu. Ustadz Muhammad, tolong sebutkan makharijul huruf secara umum. Makharijul huruf secara umum ada berapa? Secara garis besar. Secara garis besar. Nah. Ada 5, Ustaz. Baik, yang pertama apa, Ustaz? Yang pertama itu al-jawfi, insyaallah. Al-jawfi. Baik, dan apa namanya? Tenggorokan dan lidah, dan rongga mulut. Tenggorokan dan rongga mulut. Sebentar, al-jawf, kemudian al-jawf, al-jawf itu apa, Ustaz? Saya tadi. Nah, rongga tenggorokan ke rongga mulut. Aywa, itu dia. Rongga tenggorokan dan rongga mulut itu adalah al-jawf. Kemudian yang kedua? Yang kedua, tenggorokan sendiri, Ustaz. Al-halqu. Aywa, sahih. Kemudian yang ketiga? Al-lisanu. Naam. Lidah. Betul. Keempat? Lalu bibir, Ustaz. Yang keempat. Baik. Yang keempat, kemudian yang terakhir? Hidung, Ustaz. Dari hidung. Dari hidung. Barakallahu fiik, Ustaz. Mumtaz. Jazakallahu khair. Nah. Baik, Ustaz Habib Ramadan ada? Wujud, Ustaz. Wujud, barakallahu fiik. Nah. Huruf-huruf yang keluar dari al-jawf apa aja, Ustaz? Huruf yang keluar dari al-jawf. Nah, huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Huruf-huruf mat, Ustaz. Huruf-huruf mat apa aja huruf mat? Huruf mat ada 3, yaitu alif, kemudian ya sukun dan waw sukun. Baik, ada rincian lainnya selain alif, waw sukun dan ya sukun? Ada syarat lainnya atau enggak? Syarat maksudnya gimana? Apakah huruf mat itu mutlak bahwa waw sukun kemudian dia termasuk huruf mat dan ya sukun, semua ya sukun termasuk huruf mat, atau ada syarat-syarat tertentunya? Keadaan-keadaan tertentunya? Baik, gini ada baik. Kalau misalkan huruf waw sukun sebelumnya fathah, apakah termasuk huruf mat? Oh, iya. Bukan, Nat. Nah, oh, yang termasuk apa namanya? Bacaan-bacaan lin. Itu tidak termasuk huruf mat. Baik, berarti huruf mat apa saja? Coba bisa dirincikan lagi. Waw sukun. Huruf matnya setiap yang fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Ayo, itu dia. Itu adalah huruf-huruf mat. Baik. Jazakallahu khair Ustaz Habib. Baik, selanjutnya Ustaz Galang, ada Ustaz Galang? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz Galang, barakallahu fiik. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau sebelumnya. Tenggorokan terbagi menjadi yang keluar dari tenggorokan ada 6. Sebelumnya huruf tenggorokan terbagi menjadi berapa? Oh, tenggorokan dibagi menjadi 3. Ada hak sama ada hak. Ada tengah, atas dan bawah. Afwan, Arabnya lupa. Baik, nggak masalah. Tengah, atas dan bawah. Baik. Sebutkan huruf yang keluar dari bawah tenggorokan. Yang paling pangkal berarti ya? Ya, betul. Yaitu hamzah dan ha, tengahnya ain dan ha, paling ujung ghain dan kha. Ghain dan kha. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Afwan. Baik. Nah, sekarang
Coba Ustaz Iqbal. Ada Ustaz Iqbal? Nah, Ustaz. Baik, ahlan. Pertemuan pertama ini Ustaz ya? Bukan Ustaz, pertemuan untuk kemarin aja yang tidak ikut Oh, insyaallah. Baik. kemarin. Ya, semoga sambil murojaah mungkin Ustaz ya. Mungkin antum sudah pernah pelajari juga. Baik, tolong sebutkan huruf atau bagian pertama dari lidah. Tadi kan kita sudah masuk ke al-jauf, kemudian al-halq, sekarang kita masuk ke lidah. Sebutkan bagian pertama dari lidah. Apa itu aja? Makhraj apa itu? Bagian pertama ini maksudnya belakang lidah saja. Ayo, Belakang lidah nah, atau betul. ujung lidah. Nah, atau pangkal belakang Untuk lidah atau belakang pangkal lidah. lidah. Oh, nah, Ustaz. Belakang Nah. Baik, apa aja itu Ustaz? huruf qaf dan huruf kaf. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Cukup, jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ada lagi ya Ustaz di sini? Baik, kita coba Ustazah. Baik, Ustazah Rahayu, ada? Baik, atau Ustazah Yeni? Iya, Ustaz. Baik. Tolong sebutkan perbedaan antara huruf qaf dan huruf kaf secara makhraj. Secara makhraj, tolong sebutkan perbedaan antara huruf qaf dan kaf. Mungkin Ana belum bisa menyebutkan secara detail, Ustaz, karena berhubung pertemuan di pekan lalu Ana tidak ikut. Beberapa pertemuan tidak ikut. Baik. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada yang bisa bantu? Atau Ana pilih? Nah, Ustazah Tini, barakallahu fiik. Tafadhal. Bisa? Nah, Ustaz. Nah, tolong sebutkan perbedaan secara makhraj huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf perbedaannya, kalau misalkan huruf qaf dia sifatnya tempat keluarnya dari lidah bagian belakang menempel atau bertemu dengan langit-langit lunak, sedangkan kaf lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit keras. Kemudian berbeda dari segi sifatul hurufnya juga. Kalau misalkan huruf qaf dia sifatnya jahar, artinya jelas. Kemudian kalau misalkan huruf kaf dia hamas, artinya melepas aliran udara. Nah, sahih. Jazakallahu khair Ustaz. Ustazah. Baik, mumtaz. Nah, begitu ya untuk huruf qaf dan huruf kaf, perbedaan makhrajnya adalah kalau qaf dia pertama paling pangkal ya, maka lidah yang paling pertama atau bagian lidah yang paling pertama adalah ketemu makhraj qaf dan dia bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya, dirasakan di belakang itu langit-langit yang paling belakang itu lunak. Nah, huruf qaf itu bertemu dengan langit-langit tersebut sehingga sehingga bunyinya seperti ini. Qa. Minim udara. Adapun kalau huruf kaf sedikit ke depan sehingga udaranya lebih banyak yang keluar, maka nanti kita akan termasuk huruf kaf ini termasuk memiliki sifat hams. Memiliki sifat hams, itu ada udara yang keluar. Ka, ki, ku, ak. Baik. Tadi pangkal lidah. Baik. Sekarang Ustazah Afifah. Ada? Baik. Ustazah tolong sebutkan makhraj setelah pangkal lidah. Makhraj apa itu? Bagian tengah berarti, Ustaz. Baik, bagian tengah. Barakallahu fiik. Apa yang keluar dari lidah bagian tengah itu? Huruf jim dan shin. Saja? Atau ada lagi? Benar. Huruf jim, shin, ya.
jim, shin, ya, sama udah. Baik, barakallahu fiik. Naam, sahih. Kemudian makhraj yang kedua dari lidah adalah huruf atau bagian tengah lidah. 3 huruf, jim, shin, dan ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Kemudian terakhir kita sudah mempelajari satu makhraj setelah tengah lidah. Tolong disebutkan Ustazah Erisa. Makhraj apa itu? Huruf dot, Huruf dad. Makhrajnya dari mana? sisi lidah bagian belakang. Nah, jazakallah khair Ustazah. Baik. Nah, alhamdulillah dengan ini kita sudah murojaah dari awal pertemuan sampai pertemuan di 2 pekan yang lalu. Baik, ada yang sudah hafal sampai bait ke ya dot itu bait ke berapa? 14. Nah, ada yang sudah hafal? Ustaz Muhammad bisa, Ustaz Muhammad? Baik, belum ya? Baik. Nah, kalau gitu coba Ana coba share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Baik. Minta tolong Ustadz siapa? Ini Ustadz atau Ustadzah? Ago. Angga atau ada? Amzar. Baik, belum ada ya. Baik, kalau gitu Ustadz Muhammad, fadhal Ustadz minta bantuannya. Tolong dibaca di sebentar. Yang mana Ustaz? Tolong dibaca bait ke 14. 14 sampai ke 15. 14 sama 15. Naam. Afwan Ustaz. Coba dari 13 ya, 13 sampai 16. 13 sampai 16. Naam. Asfalu wal wastu fajimu shinu ya wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا. Baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bait ke-13 yaitu huruf dot ya, huruf yang dimaksud ini diwarnai warna merah ya. Oleh penulis diwarnai dengan warna merah. Maka wadadu min hafatihi idwaliya la darasa min aisara aw yumnaha. Di sini spasi. Baik, sekarang kita masuk ke huruf lam setelahnya di bait ke-14. Baik. Bait ke-14 An-Nazim rahimahullah berkata wallamu adnaha limuntahaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Baik. Di sini ada yang bisa bantu mengartikan? Wallamu adnaha limuntahaha. Apa maksudnya? Ustadz Iqbal, bisa dibantu Ustadz? Nah, bisa dibantu wallamu adnaha limuntahaha artinya apa? Atau yang antum pahami, nanti biar dibantu lagi. Untuk yang anak kami wallamu adalah huruf lam terletak di adna kemarin ini apa sih? Adna ini kurang
Baik. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Naam. Wallamu adnaha limuntahaha artinya adalah huruf lam adnaha. Baik, kita harus tahu dulu hak di sini maksudnya apa. Hak di sini kalau dalam bahasa Indonesia artinya nya. Nya susah juga ya kalau misalkan ujungnya. Nah, ujungnya nya di sini kan akan kembali kepada kata sebelumnya. Maka hak di sini artinya dalam bahasa Indonesia nya, akan tapi hak di sini kembali kemana ini harus kita cari tahu. Hak di sini kembali kepada hafatul lisan. Hafatun tentunya muannats, maka hak di sini kembali kepada hafatul lisan atau artinya sisi lidah. Baik, adnaha limuntahaha artinya sisi lidah bagian depan, ya, sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah. Ya, ana ulangi, artinya adalah huruf lam makhrajnya adalah dari sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah. Sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah. Baik, sekarang kita coba masuk ke kitab yang antum pakai. Ya, walaupun nanti antum akan temukan bahwa Imam Ibnu Jazari atau kita katakan penulis kitab metode Imam Syafi'i berbeda dari urutan maupun pengelompokan sebuah huruf atau suatu pendapat juga yang ditinjau oleh penulis metode Imam Syafi'i, intinya akan ada perbedaan. Yang penting gak ada masalah. Yang penting kita gunakan kitab ini atau metode ringkasan metode Imam Syafi'i ini untuk prakteknya. Ya, maka kita lihat di sini penulis mengatakan daerah sekitar ujung lidah, ya, darinya keluar 12 huruf. Ya, artinya penulis di sini mengelompokkan huruf lam termasuk ke huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Sedangkan tadi kita lihat Imam Ibnu Jazari mengelompokkan huruf lam termasuk huruf-huruf yang keluar dari sisi lidah, ya, samping lidah dan bukan ujung lidah. Nah, ini ala kulli hal tidak ada masalah. Yang penting tempat keluarnya huruf lam adalah dari lidah, dari sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah. Kita lihat ilustrasinya di sini. Ini sisi lidah bagian depan. Sisi lidah bagian depan. Tentunya kemarin kita belajar huruf dot, itu tempat keluarnya di sisi lidah pangkal, ya, atau pangkal sisi lidah dari sini. Ya, kita coba scroll ke atas. Ya, di sini ini huruf dot dari sisi lidah pangkal. Ya, paling belakang sisi lidahnya itu dimulai huruf makhraj huruf dot sampai ke depan. Adapun huruf lam sisi lidah bagian depan saja. Sisi lidah bagian depan saja. Baik. Maka keluar huruf lam. Tentunya huruf lam tidak menjadi kesulitan bagi kebanyakan orang. Namun kita lihat di sini ada beberapa bentuk kesalahan yang sering didapati dalam membaca huruf lam. Yang pertama, lam dibaca tebal. Ya, ini secara umum pasti seperti itu. Ya, Ana selalu mengatakan secara umum huruf yang tipis rawan terjadi dibaca tebal dan huruf yang tebal juga sebaliknya rawan dibaca tipis. Kemudian huruf lam sukun dibaca qalqalah, contohnya alhamdulillahi rabbil. Baik, ini juga secara umum banyak kesalahan di hal tersebut. Baik, ada lagi yang Anda bisa tambahkan, ada beberapa orang yang mengucapkan huruf lam itu bukan di langit-langit, akan tetapi di gigi. Akhirnya bunyinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Lalilu al, ya, lalilu al. Ini kenapa? Karena ia menempelkan ujung lidah ke gigi seri atas dan ini akhirnya menjadi berbeda suaranya. Maka yang benar adalah sisi lidah depan sampai ke ujung lidah bertemu dengan langit-langit, dan bukan gigi. Baik, kita coba praktek mengucapkan huruf lam. Kita coba langsung ke ayatnya saja ya. Langsung ke surat Al-Fatihah. Ya. Baik, Anda baca kemudian diikuti nanti Anda beberapa asatidzah Anda minta mempraktekkannya. Ya, dari Al-Fatihah ayat pertama. Anda baca kemudian diikuti ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ayat yang kedua kita baca yang sampingnya al-zalzalah. Di sini ada lam sukun. Tentunya sebuah huruf atau sebuah makhraj akan terdengar jelas ketika dia sukun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Ustaz Iqbal, fadhal Ustaz. Yang Al-Fatihah dulu, coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Tadi siapa? Ganang ya, kalau nggak salah. Ustaz Ganang. Galang, Ustaz Galang, afwan. Nah, Ustaz. Nah, fadhal Ustaz. Al-zalzalah, coba tolong dibaca. Yang ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, barakallahu fiik. Nah, rasa cukup untuk huruf lam. Ya. Jadi makhraj huruf lam adalah sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah, memanjang sampai ke ujung lidah seperti di gambar di atas. Baik, kita kembali lagi ke matan al-Jazariyah. Kemudian di bait ke 15 ya. An-Nadhim mengatakan wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Setelahnya kita masuk ke huruf nun. Huruf nun keluar dari tarful lisan. Di sini hak di sini kembali kepada al-lisan. Artinya nun keluar dari ujung lidah. Ya, keluar dari ujung lidah tahtu ij'alu. Maksudnya apa? Maksudnya huruf nun keluar dari ujung lidah yang mana huruf nun ini lebih turun dibanding huruf lam. Ya, huruf lam tentunya masih ada unsur tengah lidahnya karena dia mulai dari sisi lidah bagian depan ya menjorok ke tengah. Akan tapi huruf nun sudah murni sudah ke ujung lidah. Murni ke ujung lidah. Dan huruf nun keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya. Ingat, huruf nun keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit dan bukan gigi. Karena kalau gigi, kalau bertemu dengan gigi akan menghasilkan suara seperti ini. Naninu an. Nah, ini keliru. Akan tapi ke langit-langit naninu an. Baik. Kita sekarang coba lihat huruf nun ya. Terletak di ujung lidah bertemu dengan gusi dari dua gigi seri atas ya. Dengan kata lain adalah langit-langit dan bukan gigi. Gusi atau dengan kata lain langit-langit. Kemudian penulis mengatakan sedikit di depan huruf lam ya, seperti yang tadi dijelaskan. Baik, kita coba masuk ke ayat. Di sini ada An-Nas ya. Baik, kita coba baca ayat An-Nas ayat 1 sampai 3 ya. Ana baca kemudian diikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Dirasakan makhraj nunnya. Ilahin nas. Baik. Ayat pertama, tolong Ustaz Muhammad, fadhal Ustaz. Ayat pertama, An-Nas, tolong dibaca. Naam, Ustaz.
Qul a'udzu birabbin nas. Nah, barakallahu fiik. Baik, nah, Ustazah Erisa ada? Naam Ustaz. Naam. Malikin nas. Baik, barakallahu fiik. Ustaz Habib, ada? Habib Hussein. Ada Ustaz. Baik, ayat ketiga silakan. Ayat ketiga ada. Ilahin nas. Ayo. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, insyaallah mafhum untuk huruf nun ya minim sekali atau jarang terjadi kesalahan di huruf nun. Baik, kita masuk ke bait setelahnya atau penggalan setelahnya. An-Nazim mengatakan warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Kemudian kita masuk ke huruf ra. Ya, huruf ra kita artikan dulu. Yudanihi. Ya, mungkin kalau ada yang pakai PDF atau pakai cetakan langsungnya matan jazirnya bisa ditulis artinya atau di catatan apapun. Warra yudanihi artinya dan huruf ra yudanihi mendekati makhraj nun. Yudanihi artinya mendekati huruf nun atau makhraj nun, artinya tidak jauh beda ya. Oh, makhraj nun dan ra li dhahrin adkhalu, akan tapi perbedaan di sini. Li dhahrin adkhalu, akan tapi huruf ra punggung lidah sedikit lebih masuk. Ya, sedikit lebih menekuk atau lebih masuk, sehingga yang bertemu dengan langit-langit adalah punggung lidahnya. Ya, tentunya bagian depan lidah atau yang biasa kita lihat itu namanya perut lidah. Adapun yang belakang itu adalah punggung lidah. Maka huruf ra keluarnya dari punggung lidah. Tentunya juga dengan bertemu dengan langit-langit seperti huruf nun. Maka di sini mengatakan Imam Al-Jazari mengatakan warra yudanihi, mendekati huruf nun. Baik, kita coba lihat penjelasan di kitab yang bersama antum. Huruf ra terletak di awal punggung ujung lidah bertemu dengan gusi dari dua gigi seri atas. Ya, sama penjelasannya, bertemu dengan gusi atau langit-langit di atasnya dan bukan ke gigi. Baik, kita lihat di sini perbedaannya antara huruf nun dan ra. Huruf ra sedikit menekuk ya, sedikit menekuk seperti ini, sehingga yang bertemu dengan langit-langit adalah punggung lidahnya. Berbeda dengan huruf lam ya, yang bertemu adalah atau huruf nun yang bertemu adalah perut lidahnya. Baik, kita coba baca dari praktik mengucapkan huruf ra. Ya, tentunya huruf ra punya kekhususan sendiri yang insya Allah nanti kita akan jelaskan di bab-bab setelahnya. Baik, Anda baca dari awal, kemudian tolong diikuti. Ra, ri, ru, er. Ru, rar, rani, rarna, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Baik. Mau coba dengar Ustadz Habib Ramadan. Nah, Ustaz. Baik. Ustadz, silakan. Bismillah. Rori ru ar ru ron roni rorna minal murni mari ron roni ro. Barakallahu sambil dipraktekkan hukum tajwidnya juga sambil berlatih. Tanwin bertemu dengan ro, tentunya ada idgham bila gunnah ya. Ru ror ro langsung. Jadi langsung disambung, Ustaz. Nah, baik. Baik. Rori ru ar ru ror huruf berharokat, yang harokat dhammahnya ditebalkan lagi. Rori ru ru. Rori ru ar
roroni rorna minal murni mari roroni ro. Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustazah Minarti ada? Hadirah. Baik. Nah, Ustazah silakan dibaca. Rori ruar rurani Ra sukun tebal, sebelumnya fathah tebal. Lagi. rori ruar rurani rorna minal murni mari rorani ro. Nah, Ustazah barakallahu fiik. Ketika ada huruf ro yang berharokat tasydid atau bertasydid, maka pengulangannya dikurangi. Berbeda dengan pengucapan kita ya di Indonesia. Kalau ada huruf R2 maka dibaca jelas ya. Contohnya apa? Saur ya. R ini kalau di Indonesia R-nya terus terulang, terus terlihat. Berbeda kalau bahasa Arab, kalau ro bertasydid artinya ro-nya 2, maka ro tersebut justru pengulangannya atau sifat pengulangannya itu dikurangi. Contohnya Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani. Gitu ya. Baik, coba sekali lagi Ustazah tolong dibaca dari rurani rorna. Rurani rorna minal murni mari rorani ro. Ayo, baik. Barakallahu fiik. Setelah share. Baik, sekarang kita lihat bentuk kesalahan yang sering didapati dalam membaca huruf ro. Ya, ro di fathah dibaca dengan memajukan bibir. Ya, ini secara umum huruf yang tebal, hati-hati jangan memajukan bibir. Memajukan bibir hanya untuk harokat dhammah. Memajukan bibir hanya untuk harokat dhammah. Ya. Jadi contohnya huruf ro tidak perlu untuk menebalkannya dengan memajukan bibir. Contohnya ro atau so, ya huruf yang tebal ingin menebalkan jadi dia dimajukan bibirnya, ini keliru. Kan tapi menebalkan sebuah huruf adalah dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Menaikkan pangkal lidah ke langit-langit, maka dinamakan sifat itu isti'la atau artinya naik dalam bahasa Arab. Isti'la itu artinya naik. Maksudnya apa? Pangkal lidah itu naik ke langit-langit sehingga suara itu terkumpul di mulut sehingga menghasilkan suara yang lebih besar. Contohnya so tidak perlu majukan bibir, mungkin kalau di samping terlihat so tidak perlu so ya, atau to ya, minasyaitoni syaitoni ya, dengan membuka bibir saja itu sudah bisa menebalkan sebuah huruf. Jadi perbedaannya adalah dengan menaikkan lidah, bukan dengan bibirnya. Baik. Yang kedua, bentuk kesalahannya adalah berlebihan dalam sifat takrir atau dalam sifat pengulangan. Misalkan tadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini pengulangannya terlalu banyak dan ini keliru. Nanti kita akan masuk ke perkataan An-Nazim, perkataan Imam Al-Jazari yang mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddad. Insyaallah nanti di bab setelahnya. Baik. Kita coba. Nah, di sini kita lihat ya bahwa penulis ana tidak tahu apa kalau di metode Imam Syafi'i aslinya apakah langsung masuk kepada hukum ro atau hanya dibungkur ringkasan ini saja. Ada yang tahu kalau di metode Imam Syafi'i ketika penulis menjelaskan huruf ro setelahnya apakah langsung dijelaskan hukum-hukumnya? Maksudnya kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis dan seterusnya, atau hanya di buku ini aja? Ada yang tahu? Baik. Ya, intinya di sini kita melihat perbedaan ya, perbedaan bahwa
di metode Imam Syafi'i setelah huruf ro langsung penulis menjelaskan hukum-hukum ro, kapan dia dibaca tebal, kapan dibaca tipis, pengecualiannya apa saja dan seterusnya. Akan tetapi di matan Al-Jazari yang kita pelajari tidak seperti itu. Makhrajul huruf semua dihabiskan dulu, baru masuk ke sifat, baru masuk ke ada bab selanjutnya, baru nanti masuk ke bab ar-ra. Baik. Kita karena kita daurah Jazariyah, maka kita patokannya ke matan ini. Baik. Kita masuk sekarang ke bait ke-16. Tolong dibaca Ustadz Iqbal. Bait ke-16 sampai ke 18. Tolong dibaca Ustadz. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulyaf sanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqi sanaya sufla wallahu wa dhalu wa tha'il ulya min tarafayhima wa min batni syafah falfa ma'a atrafis thanayal musyrifah. Baik, ini cara membacanya. Falfa ma'atrafi. Ma'atrafi. Langsung. Nah, coba sekali lagi. Falfa ya, coba sekali lagi. Falfa ma'atrafis thanayal musyrifah. Ayuh, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Sekarang kita masuk ke bait 16, yaitu makhraj ta, dal, dan ta. Makhraj ta, dal, dan ta. Tentunya nanti kita akan bisa melihat faidah dari mempelajari makharijul huruf adalah salah satu hasilnya adalah kita bisa mengetahui bisa mengetahui sebab dari diidghamkannya sebuah huruf. Maksudnya apa? Nanti kita akan masuk ke bab idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Kenapa dikelompokkan dengan 3 kelompok seperti ini dan apa saja huruf-hurufnya? Kita akan tahu kenapa. Karena contohnya idgham mutajanisain. Apa saja contohnya? Yaitu huruf ta dengan dal contohnya. Atau huruf ta dengan dal, atau huruf ta dengan ta, dan seterusnya. Kenapa dimasukkan ke dalam idgham mutajanisain? Karena 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama akan tetapi berbeda sifatnya. Maka ketika kita mengetahui dasarnya, yaitu di bab makhrajul huruf, maka kita akan paham ya kenapa dikelompokkan seperti itu. Ya. Kemudian Ana selalu tekankan bahwa bab makharijul huruf adalah bab yang paling penting, termasuk bab yang paling penting dalam ilmu tajwid. Ya, oleh karena itu penulis matan ini Imam Al-Jazari rahimahullah memulai dari bab makharijul huruf. Begitu pula metode Imam Syafi'i juga memulai dari bab makharijul huruf, karena dengan kita membaca huruf sesuai makhrajnya itu akan lebih pertama lebih enak didengar, dan kemudian yang kedua jauh dari kesalahan atau bahkan sampai merubah makna. Ya, tentunya yang sangat diwanti-wanti dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca ayat sampai merubah makna. Maka tentunya bab makharijul huruf termasuk bab yang paling penting. Baik, yang pertama ada huruf ta, ya. Atau kita jelaskan dulu. Huruf ta, huruf dal, dan huruf ta keluar dari minhu ini darinya ya, darinya. Kalau kita bahasakan secara letterlek adalah darinya. Maksudnya dari ujung lidah. Minhu maksudnya dari ujung lidah. Kembali kepada bait atasnya ya, di sini tarafihi, kembali kepada tarafihi maksudnya ujung lidah. Ta, ta, dan dal ya keluar dari ujung lidah bertemu dengan ulyas sanaya. Ulyas sanaya artinya gigi seri bagian atas. Ulya artinya atas, sanaya artinya seri. Ya, sanaya artinya seri atau gigi seri. Maka 3 huruf ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, atau kalau kita rincikan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Insya Allah nanti di akhir bab Ana berusaha menampilkan
pengelompokan ana yang semoga bisa lebih mendekatkan pemahaman dalam makharijul huruf ini, ya. Insyaallah nanti di akhir bab ana akan tampilkan ke asatidzah sekalian. Baik. Di sini sampai artinya bait-bait 16 yang menjelaskan tentang to, dal, dan ta berhenti di titik ini. Berhenti di titik ini. Kemudian kita coba masuk ke ringkasan ini. Baik. Yang pertama huruf ta. Ya, di sini disebutkan huruf ta dulu. Oke, tidak masalah. Kita membaca dulu, kita coba pelajari huruf ta. Ya, di sini ada catatan ya. Walaupun mungkin Anda tidak tahu apakah penulis terjadi kesalahan atau memang berbeda istilah yang beliau pahami. Tapi di sini penulis mengatakan punggung ujung lidah. Tentunya punggung ujung lidah tadi yang kita sebutkan ya. Punggung ujung lidah adalah belakang lidah. Ya, bagian yang tidak terlihat dari lidah. Ya. Kalau misalkan punggung ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka harusnya seperti ini. Ta, ya. Jadi ditekuk dulu, kemudian baru ditempelkan, maka tentunya ini keliru. Ya, makanya mungkin harus ada tabayun apa yang dimaksud beliau dari punggung ujung lidah. Ya. Intinya sebagaimana yang kita merujuk ke perkataan Imam Ibnu Jazari adalah huruf ta keluarnya dari ujung lidah dan bukan punggungnya. Adapun punggungnya adalah hanya huruf ro saja. Ya, huruf ro satu-satunya huruf yang keluar dari punggung lidah. Dalilnya apa? Warra yudanihi li dhahrin. Nah, di sini dhahrin adkhalu. Ya. Baik, adapun huruf to, dal dan ta dan seterusnya tidak ada yang keluar dari punggung ujung lidah. Baik. Kita coba masuk ke ayat langsung. Ya, di sini mungkin ana tambahkan bentuk kesalahan dalam huruf ta, termasuk anak pribadi dulu ketika membaca huruf ta adalah dengan mengeluarkan lidah, Contohnya ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, at. Ketika asatidzah sekalian melihat lidah ana ta, maka ini artinya ana mengeluarkan lidah, dan ini keliru. Yang benar ta itu keluarnya dari pangkal gigi seri, artinya lidah atau ujung lidah itu tidak terlihat. Ya, yang benar adalah ta, ti, tu, at. Ya, karena ini akan berdampak dengan sifat hamesnya nanti atau sifat desisnya. Ya, maka dibenarkan makhrajnya agar sempurna juga sifatnya. Baik, coba kita baca ayat pertama dari surat Al-Fath. Nah, ana baca kemudian diikuti, nanti coba kita dengarkan dari beberapa asatidzah. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik, di sini kita perhatikan ada ta yang berharokat, ada ta yang sukun. Ya, dijelaskan lagi. Ya, di sini ada anginnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik, dan kita baca juga al-masad atau al-lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik. Coba sekarang kita dengar Ustadz Abdul, bisa? Boleh? Ya, boleh. Fadhal, Ustadz. Inna fatahna laka fatham mubina. Sifat hamzah perjelas lagi Ustaz di fatham. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, Ustazah Iftitah ada?
Nah, Ustaz. Nah, fadhal Ustaz. Di Al-Masad, tolong dibaca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, jazakallah khair. Baik, itu adalah huruf ta. Ya, insyaallah mudah. Yang adapun untuk sifat huruf ta nanti kita perdalam lagi di bab sifat nanti setelahnya. Ya, tentunya ana berikan pengantar bahwa huruf ta ketika dia sukun ada angin atau udara yang keluar setelahnya. Ingat, udara dan bukan suara. Udara dan bukan suara. Contohnya yang benar tabbat tabbat tabbat. Baik. Dan bukan menjadi huruf sin. Contohnya tabbat tabbat. Nah, ini udah huruf sin. Ya. Apalagi sampai memantul tabbat yada toib. Insyaallah kita perdalam di bab sifat. Toib. Setelahnya ada huruf dal, masih sama juga makhrajnya. Ya, tentunya dengan garis bawah di sini punggung ujung lidah atau kalau kita katakan perut lidah, atau bisa kita langsung masuk kita katakan ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Huruf yang kedua adalah huruf dal. Baik, huruf dal menarik. Huruf dal menarik karena bahkan dari hufaz ya, atau penghafal Quran, atau bahkan yang sudah punya sanad pun terkadang masih ada catatan dari huruf dal ini. Ada catatan di huruf dal ini. Kenapa? Karena huruf dal itu ada di bahasa kita, di bahasa Indonesia. Ada huruf dal atau huruf D. Nah, maka kita kira bahwa antara huruf dal dan huruf D itu sama. Ternyata berbeda. Ternyata berbeda secara makhrajnya. Ya, kita mengucapkan huruf D yaitu dengan ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya. Contohnya dada, didi, dudu. Dada, didi, dudu. Ya, semoga anak praktekkan ini terdengar ya perbedaannya. Baik, itu pengucapan kita di Indonesia, dada, didi, dudu, bertemu dengan langit-langit. Adapun dalam bahasa Arab, huruf dal itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Tolong digaris bawahi pangkal gigi seri atasnya ini. Pangkal gigi seri atas digaris bawahi. Bukan ke langit-langit. Ya, apalagi terlalu ke belakang sehingga jadi dada ya, atau seperti itu. Tapi yang benar adalah kal gigi seri atas. Jadi kalau kita katakan seperti orang cadel, atau seperti orang Jawa, tapi hilangkan sifat medoknya, afwan ya. Tapi hilangkan medoknya. Jadi misalkan kita mendengar orang Jawa misalkan mengatakan Purwodadi, itu mereka mengatakan Purwodadi itu makhrajnya benar, tapi ada sifat tebalnya. Jadi Purwodadi. Gitu ya, Ustaz ya. Nah, makhrajnya benar tapi sifatnya dikurangi. Nah, jadi yang jadi pembahasan kita adalah makhraj huruf dal keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Baik, coba kita baca di penggalan kata ini dulu ya. Ya, kita fokus di makhrajnya. Ana mau dengar nanti. Mungkin ini akan Ana dengar lebih banyak dari yang sebelumnya ya. Baik. Ana baca kemudian disimak kemudian dipraktekkan. Dadidu ad. Dadidu ad. Baik, Anda sekarang praktekkan atau sandingkan dengan makhraj yang salah. Ya. Dadidu ad. Dadidu ad. Ini yang salah. Yang benar dadidu ad. Ya, terdengar lebih tipis ya. Terdengar lebih tipis makhraj yang benar.
Dadidu ad dan bukan ad tapi ad. Baik. Kita mulai dari Ustaz Abdul dulu. Fadhal Ustaz. Jadidu ad. Coba sekali lagi Ustaz. Jadidu ad. Coba masukkan lagi ke gigi. Fokus ke gigi. Dadidu ad. Dadidu ad. Ayo, lebih baik Ustaz. Ini diingat-ingat, dipraktekkan terus. Kalau membaca Quran menemukan praktekkan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, masih Ustaz? Dadidu ad. Dadidu ad. Baik, coba sekarang baca huruf ta sukun. Ad. Baik, bisa dirasakan ujung lidah nempelnya kemana? Coba sekali lagi. Ustazah Hasna. Gimana? Ya, coba baca huruf ta, kemudian dirasakan ujung lidah itu bertemu dengan bagian apa? Coba ad. Huruf ta, Ustaz. Huruf ta, nah huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan apa Ustaz? Hatifuat. Nah, bertemu dengan apa itu? Langit-langit atau gigi seri? Gigi. Tuh, keluar ya kayaknya. Nah, masih ada Ustazah Hasna? Baik, coba yang lain. Ustazah Sausan. Baik, begini, Ustazah. Masih ada Ustazah Hasna? Masih. Baik. Ya, jadi begini, atau mungkin tolong di mute dulu. Coba jelaskan lagi. Nah, untuk huruf dal, ya tentunya ini kita lihat banyak catatan. Ya, bahkan anak pribadi juga dulu seperti itu. Tapi tentunya dengan terus dilatih, insya Allah bisa. Ya, salah satu cara melatihnya adalah kita kembali ke huruf yang satu makhraj dengan huruf ta. Ana ulang atau dengan huruf dal maksud Anda. Cara melatihnya, melatih huruf dal adalah kita kembali ke huruf yang satu makhraj dengan huruf dal. Contohnya adalah huruf ta. Contohnya huruf ta. Baik, kita baca dengan mensukunkan huruf ta dulu. Kita ya, misalkan kita baca, kita sukunkan huruf ta. Kemudian setelahnya huruf dal. Berharokat fathah. Nah, kita baca seperti ini. Di sini misalkan Hamzah, susah ya. Baik. Kita baca seperti ini. Ya.
huruf ta satu makhraj dengan huruf dal ya. Kita tahu tadi huruf ta satu makhraj dengan huruf dal. Maka kalau kita ada kesulitan dalam mengucapkan huruf dal, kita lakukan seperti ini. At. Yang pertama huruf ta. Jangan berpindah lidah tersebut sampai kita mengucapkan huruf dal setelahnya. Ana ulangi, dengan berpindah lidahnya sampai mengucapkan huruf dal. Artinya parkirkan di sana dulu. Ya, ana ulangi lagi. Ad, ini huruf ta. Ad, da. Ad, da. Atau berharokat kasroh. Ad, di. Ad, di. Atau dhammah. Ad, du. Ad, du. Kalau tiba-tiba kita rasakan bahwa huruf dal itu tiba-tiba berpindah makhraj, berpindah tiba-tiba ke belakang, contohnya ada bergeser, maka ini bisa dipastikan keliru. Ya, jadi pastikan lidah tidak bergerak kemana-mana kecuali sama dengan makhraj ta. Ya, baik. Anda coba mau dengar bacaan seperti ini, ada, ad-di, ad-du. Ya. Coba dari Ustadz Afan. Ustadz yang buka kamera siapa namanya Ustadz Afan? Selain Ustadz Abduh. Ustadz Habib. Ayo, nah, Ustadz Habib Ramadan. Baik. Fadal Ustadz, coba dibaca. Ada. Bagus. Ada. Kasroh. Maksud Anda? Dalnya juga kasroh. Hamzanya fathah aja. Adi. Itu pindah. Fokus ke ta, fokus ke ta. Jadi patokannya di ta dulu, Ustaz. Patokan ke ta, di. Masih di. Baik, coba dhammah. Adu. Masih tebal Ustaz. Jangan ke langit-langit, ke gigi seri. Rasakan kena gigi seri. Adu. Coba fathah, dari fathah lagi. Ada. Nah, ini benar Ustaz. Fathah antum bisa. Baik, sekarang kasroh. Ketika kasroh juga rahangnya juga ke bawah juga, Ustaz. Ya, lidah tetap bertemu dengan gigi seri tadi. Sama juga. Lagi. Adi. Di. Ya, mungkin kalau lebih dekat mungkin lebih jelas bahwa lidah Anda terlihat dari depan. Ya. Adi. Kalau terlalu belakang, akhirnya lidahnya nggak kelihatan. Ini menandakan bahwa bertemunya dengan langit-langit. Baik, sekali lagi coba kasroh. Adi. Coba fathah. Ada. Nah, ini bagus Ustaz. Kasroh. Adi. Dhammah. Adu. Baik, kasroh dan dhammah masih PR Ustaz ya. Terus dilatih, lagi jalan, lagi naik motor apa dilatih, insya Allah bisa. Teorinya kita sekarang sudah paham, tinggal prakteknya terus dibiasakan. Baik, sekarang coba Ustazah Nepi ada? Ada Ustaz. Baik, silakan. Ada. Adi. Bagus. Adu. Bagus, barakallahu fiik. Nah, begitu Ustaz ya. Dibiasakan terus, barakallahu fiik. Baik, Ustazah Nur Alina ada? Ada Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Ada, adi, adu. Ayo, barakallahu fiik. Itu ya. Coba 3 lagi ya. Ustazah Nisa Fatiyah ada? Nah, silakan Ustazah. Ada, adi, adu. Coba sekali lagi.
Adda. Addi. Addu. 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 Coba baca na'budu. 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 Baik. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustazah Salwa ada? Ustaz. Nah, silakan Ustazah. Ada. Fokus ke gigi. Ada, da. Ada. Ada. Lagi ada. Ada. Lagi. Sekali lagi. Ada. Baik, kasrah. Ada. Addi. Dhammah. Addu. Baik, barakallahu fiik. Nah, dhammah terlihat jelas benar, cuma untuk fathah dan kasrah wallahu alam, ana mungkin yang kurang mendengar jelas, tapi seperti huruf dhammah, seperti yang berharokat dhammah tadi Ustazah ucapkan ya. Seperti itu baik tempat makhrajnya, keluarnya. Barakallahu fiik. Baik, terakhir Ustazah Febri. Ustazah ya? Iya, Ustaz. Baik. Nah, silakan Ustazah. Adda, addi, addu. Ayuh, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum, itu dia huruf dal. Itu huruf dal yang perlu kita perhatikan. Intinya teorinya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri dan bukan langit-langit. Ana ulangi lagi, prakteknya bukan yang salah dada, didi, dudu, tapi yang benar dada, didi, dudu. Ini makhraj huruf dal, dan kalau kita ada masalah di huruf dal, maka lakukan seperti ini. Ucapkan huruf ta sukun, kemudian setelahnya huruf dal. Adda, adda, adda. Baik, sampai jam berapa kita, Ustaz? Ini kan maghribnya udah 17.47, jadi nggak apa-apa, lanjut aja Ustaz. Mungkin pertanyaan. Baik, mungkin kita satu lagi ya, karena ditanggung kita masih di satu makhraj yang sama. Kita coba masuk ke huruf to, ya. Kita masuk ke huruf to. Nah, huruf to juga masih sama dengan makhraj sebelumnya, dua huruf sebelumnya, yaitu huruf ta dan dal. Sekarang kita masuk ke huruf yang ketiga di makhraj yang sama, yaitu huruf to. Ya, juga sama kurang lebih huruf to itu seperti huruf ta dan dal, hanya beda di sifatnya. Hanya beda di sifatnya. Huruf to dia memiliki sifat isti'la atau tebal. Bahkan dia termasuk huruf yang paling tebal. Bahkan ulama tajwid mengatakan huruf yang paling tebal adalah huruf to. Huruf to adalah huruf yang paling tebal. Baik. Coba kita baca di. Nah, pertama, bentuk kesalahan dalam mengucapkan huruf to. Nah, ini juga sering ditemukan. Ya. Yang pertama, huruf to dibaca dengan mengalirkan udara. Contohnya, qalu la taqata lana bih. Atau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ta. Nah, ini keliru. Atau huruf to berharokat kasroh tidak dibaca tebal. Contohnya, contoh yang kesalahan misalkan, inna khalaqnahum min tini. Nah, ini jadi huruf ta. Karena huruf ta dan to hanya beda di sifatnya aja. Maka kalau tiba-tiba jadi tipis, maka ini jadi huruf ta. Atau huruf to tercampur dengan huruf dod. Contohnya, istahwadha alaihimus syai'. Walaupun Anda belum pernah menemukan ya. Syaidon, nah ini mungkin jarang. Baik. Atau qalqalah to tidak dibaca tebal. Nah, ini juga penting. Qalqalah ketika ada huruf qalqalah yang mana huruf tersebut adalah termasuk huruf tebal, contohnya huruf to, huruf qaf, ya.
Maka qalqalahnya pun juga tebal. Contohnya di sini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan mutmainnah, mutmainnah, ini tidak tebal. Yang benar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah. Baik. Sekarang coba kita baca Al-Kautsar dan Quraisy, ya, Al-Kautsar dan Quraisy. Ya, Anda baca dulu, tolong diikuti setengahnya. Inna a'tainakal kautsar. Baik, sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sekarang kita baca Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, di sini difokuskan di huruf ta-nya. Alladzi at'amahum. Kita putus di sana. Alladzi at'amahum. Baik, silakan Ustaz Muhammad, fadhal Ustaz. Al-Kautsar. Ustaz. Inna a'tainakal kautsar. Ayuh, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz Iqbal, silakan Ustaz dibaca Quraisy surat ayat keempat. Naam. Quraisy. Mana Quraisy? Yang paling bawah, yang paling bawah. Naam. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Coba Afwan sekali lagi dibaca. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, barakallahu fiik. Baik, betul seperti itu. Cuma Ana ingin memberikan catatan bahwa ketika ada qalqalah, nanti kita akan lebih detail lagi. Ketika ada qalqalah, contohnya di sini at'amahum, dan dia berada di tengah kata atau di tengah ayat, maka jangan diputus. Ya, Ustaz Iqbal tidak seperti itu, tapi Ana ingin memberikan himbauan ke yang lain. Jangan dibaca alladzi at'amahum, at'amahum, at'amahum. Nah, diputus, tapi disambung saja. At'amahum, at'amahum, bukan at'amahum. Contohnya misalkan di sini ya, ini contoh untuk qalqalah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dan bukan alladzi khalaqa sab'a sama, ya, tidak diputus. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa difahami, dan tentunya yang namanya tajwid atau ilmu praktek secara umum tidak akan atau sangat jarang bisa kita sempurnakan di satu majelis. Ya, maka sempurnakan di majelis-majelis di luar ini, artinya ketika Ustadz dan Ustadzah membaca Quran, apa yang sudah dipelajari tadi dipraktekkan. Ya, khususnya tadi huruf dal kita temukan banyak catatan. Maka ketika kita murojaah, kita membaca Al-Quran, dipraktekkan apa yang sudah dipelajari huruf dal khususnya, yaitu di pangkal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada 5 menit, sekitar 5 menit. Tafadhal, silahkan. Ada pertanyaan. Nah, tafadhal.
terkait dengan huruf nun, Ustaz. Nah. Apakah termasuk sebuah kesalahan tatkala kita itu membaca sebuah ayat yang diakhiri dengan huruf nun, kemudian kita membacanya itu dengan menekannya secara berlebihan. Contohnya pada lafaz Maliki Yaumiddin sebenarnya. Maliki Yaumiddin in. Nah, seperti itu. Apakah ini termasuk kesalahan? Din. Nah, seperti itu. Seperti apa? Coba tolong dipraktikkan lagi. Maliki Yaumiddin in. Nah, seperti itu. Seperti di apa? Baik, yang pertama antum baca pakai riwayat apa, Ustaz? Maliki Yaumiddin. Nah, yang saya tanyakan Insyaallah. Nah, Maliki Yaumiddin ada di riwayat selain riwayat Hafs ya. Ya, kita membaca Maliki Yaumiddin. Baik, adapun yang tadi Ustaz mempraktekkan itu kalau Anda dengar ya, yang Anda dengar tidak ada tekanan, Ustaz. Tidak ada tekanan. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau yang Ustaz baca seperti yang tadi Anda baca, maka tidak ada tekanan. Ya, adapun yang mungkin dipertanyakan, ada beberapa orang yang membaca Maliki Yaumiddin. Nah, semoga terdengar ya, ada. Nah, maka tentunya ini kurang tepat ya, kurang tepat karena di sana tidak ada tasdidnya yang mengharuskan kita memperlama huruf nun tersebut. Ya, sebagian orang melakukan seperti itu atau membaca seperti itu karena dia menganggap bahwa huruf nun punya sifat bainiyah. Nanti kita akan belajar sifat bainiyah atau dalam arti lain huruf nun ketika sukun harus diseret. Nah, mereka atau orang tersebut beranggapan seperti itu, maka ia ingin memperjelas sifatnya. Ia ingin memperjelas sifatnya sehingga menjadi berlebihan. Maliki Yaumiddin. Nah, ini kurang tepat karena dengan kita membaca Maliki Yaumiddin itu sudah menunjukkan bahwa kita membacanya dengan sifat bainiyah. Nanti kita bisa detailkan lagi apa itu sifat bainiyah. Intinya banyak hal-hal atau sifat-sifat yang beberapa orang menganggap oh ini tidak sempurna, oh ini kurang tepat. Ternyata sebenarnya dengan membaca dengan seperti itu pun sudah sempurna. Contohnya apa? Contohnya ketika ada huruf shad berharokat kasrah. Ihdinas sirata. Beberapa beranggapan bahwa kalau tidak dibunyikan seperti ini, sui, ini tidak menebalkan huruf shad. Nah, ini tentu anggapan yang keliru. Karena dengan membaca ihdinas siratal mustaqim tanpa sui pun sudah sempurna. Ya tentunya ini semua talaqi, Ustaz. Sampai ini kita talaqi. Tentunya kalau kita hanya dengan membaca tulisan di kitab, maka tentu ini tidak cukup. Maka tentu perlu ada talaqi dengan Ustaz atau syekh yang ada untuk menjelaskan dan meluruskan bacaan kita. Ya, adapun yang ana ketahui bacaan seperti tadi Maliki Yaumiddin ada ditahan sedikit itu kurang tepat. Ya. Baik, ada lagi? Ada, Ustaz. Baik, mungkin Ustaz Habib dulu ya. Ya, sambil menunggu Ustaz Habib bisa ditulis Ustazah jika ada yang bertanya. Untuk huruf-huruf isti'la itu berlaku tebal untuk semua harokat atau ketika fathah saja, Ustaz? Baik, nanti kita akan detailkan huruf isti'la. Ana berikan pengantar. Jadi huruf isti'la terbagi menjadi dua. Huruf isti'la yang pertama adalah huruf isti'la yang mutlak. Artinya ketika dia berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah tetap dibaca tebal. Ya, tetap dibaca tebal ini artinya tetap menaikkan pangkal lidah. Ya, tetap menaikkan pangkal lidah. Itu bagian isti'la yang pertama. Yang kedua, ya, afan Ustadz Iqbal, tolong di mute sebentar. Jazakallah khair. Baik. Nah, bagian isti'la yang kedua adalah isti'la nisbi.
atau isti'la yang relatif. Artinya kalau dia berharokat fathah dan dhammah itu akan tebal. Kalau dia berharokat kasroh, maka hampir-hampir dia masuk ke kategori istifal atau tipis. Nah, ini akan ada perincian seperti itu di bab sifat. Apa saja nanti kita jelaskan. Tidak semua huruf semua dibaca tebal, ada beberapa yang dibaca tipis di beberapa keadaan. Barakallahu fiik. Nah, silakan setelahnya. Mana Ustaz? Oh, nah, Ustazah Labibah. Nah, silakan. Untuk yang sebelumnya tadi ini kan tak sukun itu kan harusnya syiddah ya Ustaz ya. Terus kalau misalnya setelahnya ada dal, ada huruf dal, itu syiddahnya hilang atau gimana? Gimana? Tolong diulang, Ustazah. Tak sukun ini kan harusnya tadi ada syiddahnya. Terus dengerin kok kayaknya syiddahnya ini hilang. Itu emang kayak dal di tasdid, kayak famanit turro misalnya kayak gitu atau gimana? Baik, huruf ta ya, Ustazah. Afwan. Nah. Huruf ta. Nah. Nanti kita akan masuk ke sifat huruf. Sifat huruf. Huruf ta mempunyai sifat syiddah. Dalilnya apa? Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Tentunya ya harus kita ketahui dulu, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan syiddah di sini. Ya, Anda berikan pengantar, huruf syiddah adalah huruf yang ketika dia sukun, khususnya ketika dia sukun maka suara tertahan. Suara tertahan. Contohnya misalkan ya kita nggak masuk ke ayat, misalkan at. Nah, suara tertahan. At. Akan tetapi apa? Selain huruf ta itu mempunyai sifat syiddah, dia punya sifat hams. Dalilnya apa? Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nanti kita masuk ke sana. Huruf ta mempunyai sifat hams. Sifat hams adalah sifat atau sifat yang mana ketika suatu huruf itu berharokat sukun khususnya, maka akan keluar angin atau keluar udara atau keluar nafas. Maka setelah kita mensukunkan huruf ta dan tidak ada suara tentunya, kalau ada suara akan ate. Nah, ini salah. Tapi tidak ada suara at, kemudian keluarkan angin atau nafas. At, tabbat, ya, khuliqat dan seterusnya. Ya, jadi syiddah di sini ada catatannya. Syiddah di sini ada catatannya karena huruf ta juga mempunyai sifat lain yaitu sifat al-hams. Nah, semoga difahami Ustaz lebih betul. Ustaz Sumaheran. Nah, Ustazah Hadilah bertanya bagaimana cara yang efektif untuk peserta yang masih sering memantulkan huruf yang seharusnya tidak boleh memantul. Nah, ini juga pertanyaan bagus, yang mana kita di sini sebagai pengajar Al-Quran, maka tentunya cara-cara untuk memperbaiki bacaan murid pun juga kita perhatikan. Ya, kalau yang Anda praktekkan dan alhamdulillah berhasil adalah kita katakan sebagai pembelajaran, ya untuk pembelajaran saja, bahwa kita seret saja huruf yang dipantulkan tersebut. Tentunya huruf yang biasanya dipantulkan yang seharusnya, maksudnya gini, huruf yang biasanya orang tersebut pantulkan dan keliru. Kenapa? Karena huruf tersebut tidak memantul harusnya. Contohnya huruf lam di sini Al-Kautsar. Ya, adapun kalau huruf yang memantul ya memang harus dipantulkan. Tapi selain itu huruf lam contohnya ada yang membaca inna a'tainakal kautsar. Nah, maka sebagai pembelajaran katakan diseret saja Pak atau Ibu huruf lamnya sampai kita membaca huruf kaf setelahnya. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Sebagai pembelajaran tentunya, bukan untuk terus dibaca seperti itu. Untuk pelajaran agar tidak dipantulkan. Kautsar tentunya sebab dipantulkan adalah terlalu cepatnya orang tersebut mengangkat huruf
yang sukun tersebut. Kemudian terburu-buru untuk masuk ke huruf setelahnya. Contohnya kal-kautsar, kal-ka. Ini karena terburu-buru mengangkat huruf lam. Akan tapi kalau diseret kal-kautsar, insyaallah lebih minim untuk terjadi pantulan. Semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, syukran. Nah, baik, setelahnya ya yang terakhir ya. Nah, izin bertanya bagaimana cara mengajarkan huruf zai tanpa mengeluarkan udara atau nafas dari mulut? Ada satu murid yang kesusahan seperti ada C-nya saat baca zai. Tentunya anak kurang tahu secara yang terjadi seperti apa, maksudnya C itu seperti apa. Atau bisa dijelaskan Ustadz Husnul Khotimah? Nah, Ustaz, jadi seperti bicaranya as gitu, Ustaz. Harusnya kan az. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, saat zai, saat mengucapkan za, itu kan setahuannya jahar ya, Ustaz? Ya, 6, sahih. Ya, jadi dia pas menutup mulutnya gitu katanya masih banyak udara yang keluar gitu. Baik. Sebenarnya nanti kita masuk kalau untuk masalah sifat jahar atau sifat ini kita ntar masuk lagi detail lagi ke bab setelah ini persis yaitu bab sifat. Ya, ada hal-hal yang harus Anda coba sampaikan. Nah, Ustaz Habib Ramadan, intinya cara untuk meluruskan huruf zai tadi seperti yang Anda katakan. Ketika ada satu huruf yang terjadi kesalahan atau kurang tepat, maka cari huruf yang satu makhraj dengan dia. Cari huruf yang satu makhraj dengan huruf yang bermasalah tersebut. Baik. Contohnya di sini huruf zai. Dia tidak bisa mengucapkan huruf zai. Siapa temannya huruf zai? Temannya huruf zai ada sin, ada shad. Nah, insya Allah di antara 3 huruf ini peserta tersebut masih bisa menyebutkan salah satunya. Apakah huruf sa ataukah huruf so. Ya. Maka kita kembali ke huruf tersebut. Ya, kemudian kita sukunkan, misalkan as, sin, kemudian setelah itu masuk ke zai. Karena dia satu makhraj. Contohnya as, za, as, za, as, za. Nah, ini satu makhraj, maka ketika tiba-tiba pindah makhraj maka ini keliru. Terus dilakukan seperti itu, intinya cara mendekatkan pemahaman adalah pindah ke huruf yang satu makhraj dengan dia. Coba dilakukan seperti itu, tentunya tidak akan langsung bisa, walaupun beberapa yang ada yang langsung bisa, tapi ada juga yang tidak langsung bisa, tapi terus dilakukan seperti itu, dilatih seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan semuanya. Atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berharap bahwa dengan pembelajaran kita dan kita gabungkan juga dengan belajar, selain kita mengajar, kita juga gabungkan dengan belajar, maka kita sangat berharap pada ujung hari Jumat yang mulia ini agar Allah memasukkan kita termasuk golongan yang mana sabda Rasul SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana 'allamah. Sebaik-baik kalian tentunya di mata Allah adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maka kita di sini belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk dalam golongan yang menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah salah satu hadis yang dijadikan salah satu ulama yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengajarkan Al-Quran selama lebih dari 40 tahun di Kufah dengan motivasi hadis tersebut. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas ilmunya. Ustaz-ustazah seperti biasa jangan live dulu. Ada briefing sebentar. Oke, sebentar saja ya, karena sudah mau azan. Pertama, untuk evaluasi bulan ini
Ya, Ana mau tekankan lagi tentang Ustadzah back upper ya. Mungkin masih belum mungkin masih belum terbiasa ya. Kenapa kami merekrut Ustadzah back upper ini? Karena kami lihat di laporan itu sering atau izin gitu. Ya, kami kira bakalan bakalan cepat habis gitu. 10 jamnya kan per ustadzah kan 10 jam, yang ustadzah nanti ustadzah 10 jam juga maksimal itu bakalan langsung habis cepat. Tapi ternyata ini udah mau 1 bulan, udah hampir 1 bulan, malah tinggal 2 hari lagi, malah belum ya. Sudah nanti baru berapa jam itu, mungkin nanti bisa ditanya. Intinya masih ada itu ya. Nanti dan Ana mendapati ada juga yang izin, mengajar izin tapi tidak menyerahkan ke ustadzah back upper seperti itu ya. Ini jangan ya, jadi atau setiap kali izin langsung serahkan ke ustadzah back upper. Oke, begitu saja. Kemudian info untuk minggu depan, insya Allah kita akan adakan webinar untuk para peserta, seperti yang kita adakan dulu ya. Kalau ustadzah lama pasti tahu, dulu itu sama Ustadz Rizky kalau nggak salah. Insya Allah kalau bisa Ustadz Faisal kita minta sebagai pemateri gitu. Ya, nanti intinya nanti Ana minta bantuannya untuk absen saja. Absen murid antum siapa saja yang bisa hadir atau tidak bisa hadir begitu. Nanti untuk info selanjutnya menyusul. Oke, begitu saja karena sudah mau azan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.